Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emri Zalika Putra, NIM C1C020034. Di sini saya akan melakukan presentasi mata kuliah metodologi penelitian tentang etika penelitian, yang dimana mata kuliah ini diampu oleh Bapak Wirmi Eka Putra. Baiklah, tanpa memperpanjang pembukaan, langsung saja kita memasuki materi yang pertama. Definisi etika penelitian. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos. Dari kata ini terbentuklah istilah etika yang oleh Aristoteles dipakai untuk menunjukkan filsafat moral. Kata moral berasal dari bahasa Latin, yaitu mos, yang berarti kebiasaan dan adat. Jadi etimologis kata etika sama dengan kata moral. Keduanya berarti adat, kebiasaan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban. Istilah etika bila ditinjau dari aspek etimologis memiliki makna kebiasaan dan peraturan perilaku yang berlaku dalam masyarakat. Menurut pandangan sastra prateja, etika dalam konteks filsafat merupakan refleksi filsafati atas moralitas masyarakat, sehingga etika disebut pula sebagai filsafat moral. Jadi etika adalah sebuah cabang ilmu filsafat yang membahas mengenai nilai dan norma moral yang menentukan perilaku si peneliti terhadap penelitiannya. Etika menurut Setiawan adalah konsep yang mengarah pada perilaku yang baik dan pantas berdasarkan nilai-nilai norma, moralitas, pranata, baik kemanusiaan maupun agama. Sedangkan yang dimaksud dengan etika penelitian juga mencakup perilaku peneliti terhadap subjek penelitian serta sesuatu yang dihasilkan oleh peneliti bagi masyarakat. Lalu pendapat lain yaitu etika penelitian merupakan standar tata perilaku peneliti selama melakukan penelitian. Etika penelitian mengatur berbagai hal yang harus menjadi pedoman perilaku peneliti sejak menyusun desain penelitian, mengumpulkan data di lapangan, yaitu melakukan wawancara, memberikan angket, melakukan pengamatan, dan meminta data atau pendukung ketika menyusun laporan penelitian, sampai mempublikasikan hasil penelitian menurut Martono. Etika penelitian berkaitan dengan beberapa norma, yaitu norma sopan santun yang memperhatikan konvensi dan kebiasaan dalam tatanan masyarakat, norma hukum mengenai pengenaan sanksi ketika terjadi pelanggaran, dan norma moral yang meliputi etikat dan kesadaran yang baik dan jujur dalam penelitian. Selanjutnya ada prinsip-prinsip etika penelitian, yaitu ada beneficence, yaitu manfaat, respect for person, menghargai martabat manusia, justice, mendapatkan keadilan, dan normalification, yaitu tidak membahayakan subjek penelitian. Yang pertama ada manfaat, yang ada pada dasarnya adalah di atas segalanya tidak boleh membahayakan. Yaitu prinsip ini mengandung 4 dimensi. Yang pertama ada bebas dari bahaya, kedua bebas dari eksploitasi, ketiga manfaat dari penelitian, dan rasio antara resiko dan manfaat. Lalu ada yang kedua respect for person, atau menghargai martabat manusia. Menghormati martabat subjek atau responden meliputi yang pertama, hak untuk self-determination atau menetapkan sendiri. Yang kedua, hak untuk mendapatkan penjelasan lengkap atau full disclosure. Dan yang ketiga ada justice atau mendapatkan keadilan. Prinsip ini mengandung hak subjek untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan hak mereka untuk mendapatkan keleluasan pribadi. Pertama, hak mendapatkan perlakuan yang adil. Artinya, subjek mempunyai hak yang sama sebelum, selama, dan setelah partisipasi mereka dalam penelitian. Perlakuan yang adil mencakup aspek sebagai berikut. Pertama, seleksi subjek yang adil dan tidak diskriminatif. Kedua, perlakuan yang tidak menghukum bagi mereka yang menolak atau mengundurkan diri dari kesertaannya dalam penelitian, walaupun dia pernah menyetujui untuk berpartisipasi. Ketiga, penghargaan terhadap semua persetujuan yang telah dibuat antara peneliti atau subjek
termasuk prosedur dan pembayaran atau tunjangan yang telah dijanjikan. Keempat, subjek dapat mengakses penelitian setiap saat diperlukan untuk mengklarifikasi informasi. Kelima, subjek dapat mengakses bantuan profesional yang sesuai apabila terjadi gangguan fisik atau psikologis. Keenam, mendapatkan penjelasan jika diperlukan jika tidak diberikan sebelum penelitian dilakukan atau mengklarifikasi isu yang timbul selama penelitian. Ketujuh, perlakuan yang penuh rasa hormat selama penelitian. Lalu yang ke prinsip ke justice yang kedua ada keterbukaan. Keterbukaan di sini dimaksudkan bahwa lingkungan penelitian perlu dikondisikan sedemikian rupa sehingga memenuhi prinsip keterbukaan, yakni bisa dengan menjelaskan bahwa prosedur penelitian. Lalu ada prinsip yang keempat atau norma normaleficence atau tidak membahayakan subjek penelitian. Peneliti perlu memastikan bahwa penelitian yang dilakukan tidak menginvasi melebihi batas yang diperlukan dan privasi subjek tetap dijaga selama penelitian. Invasi terhadap privasi dapat terjadi bila informasi yang bersifat pribadi dibagikan kepada orang lain tanpa pengetahuan subjek atau bertentangan dengan keinginannya. Informasi tersebut meliputi sikap, keyakinan, perilaku, pendapat, dan catatan. Dalam aplikasinya, peneliti tidak boleh menampilkan informasi mengenai identitas baik nama maupun alamat asal subjek dalam kuesioner dan alat ukuran apapun untuk menjaga anonimitas dan kerahasiaan identitas subjek. Peneliti dapat menggunakan coding ini atau inisial atau identification number sebagai pengganti identitas responden. Maka penelitian bisa menggunakan coding untuk mengganti identitas responden. Materi yang selanjutnya ada macam-macam etika penelitian. Terbagi menjadi dua, yaitu etika deskriptif dan etika normatif. Etika deskriptif adalah etika yang menelaah secara kritis dan rasional tentang sikap dan perilaku manusia serta apa yang dikejar oleh setiap orang dalam hidupnya sebagai sesuatu yang bernilai. Artinya, etika deskriptif berbicara mengenai fakta secara apa adanya. Sedangkan etika normatif adalah etika yang menetapkan berbagai sikap dan perilaku yang ideal dan seharusnya dijalankan oleh manusia dan tindakan apa yang bernilai dalam hidupnya. Selanjutnya ada kode etik penelitian. Menurut Sukma Dinata 2008 menjelaskan bahwa etika penelitian meliputi butir-butir. Pertama, kejujuran. Jujur dalam pengumpulan bahan pustaka, pengumpulan data, pelaksanaan metode, dan prosedur penelitian. Publikasi hasil, jujur pada kekurangan atau kegagalan metode yang dilakukan. Kejujuran adalah aspek personal peneliti. Yang kedua ada objektivitas. Sebisa mungkin minimalisir kesalahan dalam rancangan percobaan analisis dan interpretasi data, penilaian ahli atau rekan peneliti, keputusan pribadi, pengaruh pemberi dana, dan atau sponsor penelitian. Yang ketiga ada integritas. Memiliki integritas yang tinggi merupakan salah satu kode etik dalam penelitian. Hal ini dapat diwujudkan dengan selalu menepati bila ada janji dan perjanjian melakukan penelitian dengan tulus dan selalu menjaga konsistensi pikiran dan perbuatan. Lalu yang keempat ada ketelitian. Berlaku teliti dan menghindari kesalahan yang dapat dilakukan dengan cara melakukan pencatatan terhadap pekerjaan yang dilakukan. Lalu yang kelima ada keterbukaan. Terbuka saling berbagi data, hasil, ide, alat, dan sumber daya penelitian. Selain itu juga terbuka terhadap kritik dan ide-ide baru. Lalu yang keenam, ada penghargaan terhadap hak atas kekayaan intelektual atau haki. Memperhatikan paten, copyright, dan bentuk hal-hal intelektual lainnya. Lalu yang ketujuh, ada penghargaan terhadap kerahasiaan atau kerahasiaan responden. Bila penelitian menyangkut data pribadi, kesehatan, catatan kriminal, atau data lain yang dianggap responden sebagai data rahasia, maka peneliti harus menjaga kerahasiaan data tersebut. Yang kedelapan, ada publikasi yang terpercaya. Menghindari publikasi penelitian yang sama secara berulang-ulang ke berbagai media atau seminar jurnal. Lalu yang kesembilan, ada pembinaan yang konstruktif. Membantu membimbing, memberi masukan dan arahan bagi mahasiswa atau peneliti pemula. Perkenankan mereka mengembangkan ide mereka menjadi penelitian yang berkualitas. Yang ke-10 ada penghargaan terhadap rekan kerja atau kolega. Yang ke-11 tanggung jawab sosial. Penelitian diusahakan agar berguna bagi kemaslahatan masyarakat, meningkatkan taraf hidup masyarakat, memudahkan kehidupan dan meringankan beban hidup masyarakat. Selain itu juga harus melakukan pendampingan bagi masyarakat terhadap penelitian yang dilakukan. Yang ke-12 ada tidak melakukan diskriminasi. 13. Kompetensi. Tingkat kemampuan dan keahlian melalui pendidikan dan pembelajaran. Ke-14. Legalitas. Memahami dan mematuhi peraturan institusional dan kebijakan pemerintah yang terkait.
15. Rancang pengujian dengan hewan percobaan dengan baik. Bila penelitian memerlukan hewan percobaan, maka percobaan harus dirancang sebaik mungkin. Tidak gegabah melakukan sembarang pelakuan pada hewan percobaan. Dan yang terakhir ada mengutamakan keselamatan manusia. Bila harus menggunakan manusia sebagai penguji penelitian, maka peneliti harus dirancang dengan teliti, efek negatif harus diminimalkan, manfaat dimaksimalkan, hormati harkat manusia, privasi, dan hak objek penelitian, menyiapkan pengobatan dan pencegahan bila sampel atau bahan percobaan menderita efek negatif dari penelitian. Materi yang selanjutnya ada bentuk pelanggaran dalam etika penelitian. Bentuk pelanggaran terhadap etika penulisan suatu karya ilmiah menurut Permendiknas nomor 17 tahun 2010 tentang pencegahan dan penanggulangan plagiarisme di perguruan tinggi antara lain. Pertama, plagiarisme. Plagiarisme adalah penjiplakan atau pengambilan suatu karangan, pendapat atau karya orang lain dan dijadikan seolah karangan sendiri. Plagiarisme ini dianggap sebagai tindak lanjut tindak pencurian terhadap karya orang lain. Menurut Profesor Dr. Insinyur Heri Suhardianto, ciri-ciri plagiarisme yaitu pertama, mengakui pendapat orang lain sebagai pemikiran sendiri. Kedua, meringkas dan mengutip tanpa menyebutkan sumbernya. Ketiga, menyajikan tulisan yang sama tanpa menyebutkan sumbernya. Keempat, meringkas dengan menyebut sumbernya, tetapi rangkaian kalimat masih terlalu sama dengan sumbernya. Yang kedua ada fabrikasi. Fabrikasi adalah proses pembuatan suatu karya tulis dengan menggabungkan satu karya dengan karya lain. Fabrikasi dapat dikatakan menghasilkan suatu karya yang palsu untuk menipu orang lain. Fabrikasi data adalah bentuk manipulasi atau pemalsuan data dengan cara menghasilkan karya tulis yang sifatnya fiktif. Ciri-ciri fabrikasi yaitu pertama, ditandai dengan data yang tidak ada menjadi seolah-olah ada. Yang kedua, proses penulisan data tidak berdasarkan observasi yang jelas dan valid. Ketiga, penulisan daftar pustaka yang tidak jelas. Selanjutnya, bentuk pelanggaran dalam etika penelitian yang ketiga adalah eksploitasi. Eksploitasi adalah pemerasan tenaga peneliti dan pembantu peneliti. Misalnya, peneliti senior memeras tenaga penelitian, peneliti junior, dan pembantu peneliti untuk mencari keuntungan, kepentingan pribadi, mencari dan memperoleh pengakuan atas kerja keras pihak lain. Lalu bentuk pelanggaran dalam etika penelitian yang keempat adalah injustice. Injustice adalah perbuatan tidak adil sesama peneliti dalam pemberian hak ke pengarangan dengan cara tidak mencantumkan nama pengarang. Selanjutnya ada pencegahan pelanggaran etika penelitian. Kejujuran sangat diperlukan seorang penulis apabila akan menghasilkan suatu karya. Apabila penulis ingin mengemukakan kalimat yang bersumber dari tulisan orang lain, namun tidak tahu cara merujuk sumber secara benar, maka diperlukan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan tata tulis, membuat kalimat yang benar, mengutip kalimat baik, kutipan langsung maupun tidak langsung, dan sebagainya. Mengakui karya orang lain yang dijadikan bahan pustaka merupakan salah satu tindakan jujur seorang penulis karena akan mempengaruhi berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Mencegah plagiarisme dapat dilakukan dengan cara antara lain. Pertama, menulis referensi pada setiap informasi atau topik. Yang kedua, menggunakan tanda kutip pada setiap kalimat yang menggunakan kata-kata dari penulis lain. Yang ketiga, menjelaskan bahwa tulisan tersebut adalah ide seseorang. Yang keempat, menggunakan kata-kata sendiri. Selanjutnya ada sanksi terhadap pelanggaran etika penulisan. Sanksi yang pertama ada sanksi terhadap plagiarisme. Pelanggaran terhadap plagiarisme sudah ada di Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 17 tahun 2010 dan sanksinya untuk setiap tingkatan berbeda yaitu sanksi bagi mahasiswa. Pertama ada teguran, peringatan tertulis, penundaan pemberian hak dosen, penurunan pangkat dan jabatan akademik atau fungsional, dan yang terakhir ada pembatalan ijazah yang diperoleh dari perguruan tinggi yang bersangkutan. Lalu yang kedua sanksi bagi dosen, yaitu teguran, peringatan tertulis, penurunan pangkat dan dari jabatan atau fungsional, pemberhentian dengan hormat dari status sebagai dosen atau peneliti atau tenaga kependidikan. Lalu ada yang ketiga sanksi bagi pemimpin perguruan tinggi, yaitu teguran, peringatan tertulis, dan pernyataan pemerintah bahwa yang bersangkutan tidak berwenang melakukan hukum dalam bidang akademik. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.